Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak Ibu silakan dibuka surat Yusuf ayat 79. Oke. Kita mundur satu ayat supaya temanya nyambung. Kalau di ayat 79 tiba-tiba sudah di tengah tema, kita mundur satu ayat. Sambut. Oke, monggo Pak Wudrumin kita baca ayat yang ke-78 insyaallah sampai dengan ayat yang ke-86. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallahi an na'khudha inna man wajadna mata'ana indahu inna idzan ladzalimun. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير
العير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Karena kita tidak tahu walaupun tinggal beberapa hari lagi kita masih dapat jatah atau tidak. Makanya kita lazimi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Bapak dan Ibu? Supaya kita bertemu dengan Ramadan itu tidak hanya sekedar menjemput takdir ya. Ketemu syukur, orang ketemu ya wis takdire ya. Tapi ada permohonan, ada doa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga bertemunya kita dengan bulan Ramadan satu sisi adalah takdir dari Allah, sisi lain adalah dikabulkannya doa-doa kita. Dan malam hari ini kita bahas tema, ini sudah saya sampaikan ke Pak Supri, temanya menyeru kebaikan dalam setiap kesempatan. Ini nanti kan temanya kita bahas dari ayat 36 sampai 42, lanjutan dari taklim yang kemarin ini. Coba ditebak temanya sesuainya dengan ayat yang keberapa itu, antara 36 sampai 42. Kan gini, kadang-kadang para imam itu kalau membaca surat di juz amma kan ada sebagian yang panjang-panjang gitu. An-Naba, An-Nasihat. Kalau imamnya sudah waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Salatnya salat maghrib. Makmumnya stres enggak? Enggak stres sih. Tapi waduh, dakwah kayak gitu ya. Padahal boleh enggak membaca surat An-Naba dibagi-bagi, tidak sampai selesai? Boleh, tinggal tahu berhentinya di mana. Seperti kita tadi, kalau tiba-tiba mulai dari qala ma'adallah itu kayak kita bahas di tengah-tengah kalimat itu, mundur satu ayat itu menjadikan jadi nyambung. Mundur satu ayat menjadi nyambung temanya. Saya pengalaman begitu, ada kajian di tempat lain,
Jadi yang imam itu beberapa kali membaca surat An-Nazi'at. Membaca surat An-Nazi'at. Itu kan ada di sebelah kanan gitu. Saya nggak bergaya nggak bergaya seperti Ustaz tadi gitu. Memang sebelah kanan kan, sebelah kanan paruh bawah gitu kan. Nah, ayat terakhir di barisan itu kan faidahum bisahira hal ataka haditsu hal ataka haditsu. Pertama saya biarin pertama. Kali kedua saya ke situ lagi ngimaminya dengan surat yang sama dan berhentinya di situ lagi. Akhirnya pada kajian saya matur, nanti habis kajian saya tak matur nggih, sekedar ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, termasuk salah satunya saya sampaikan kalau mau berhenti itu jangan di hal ataka haditsu Musa karena itu awal dari tema. Hal ataka haditsu Musa itu awal dari tema, maka berhentilah satu ayat sebelumnya. Tapi kan orang tahunya itu ujung halaman. Ujung halaman. Jadi mestinya berhenti di mana? Faidahum bisahira. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau misalnya sholat sendirian gitu, para bunda sholat witir misalnya, An-Naba itu kan cocok dibagi tiga itu, ya, cocok dibagi tiga. Yang pertama sampai ayat berapa? Monggo nanti dititeni sendiri ya. Yang pertama itu sampai ayat sebelum inna yaumal fasli kana miqatan. Nah, nanti paruhnya kedua selesaikan halaman, yang ketiga dari inna lil muttaqina mafaza sampai selesai. Jadi kalau witir pakai surat An-Naba bisa apa tidak? Bisa, silakan dibagi tiga. Pembagiannya seperti tadi. Dan begitu juga surat Yusuf. Surat Yusuf kan begitu. Ya. Jadi kalau dibagi-bagi itu bisa untuk sholat kita. Ya. Dan salah satu cara untuk menguatkan hafalan adalah mengulang surat-surat yang kita hafal di sholat-sholat sunnah. Ya, sholat sunnah kan nggak apa-apa, panjangin nggak apa-apa. Misalnya tadi sholat ba'diyah, dengan mau membaca satu halaman, boleh apa tidak? Sebelahnya tahu apa tidak? Nggak tahu. Oke. Bapak Rahmatullah, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kira-kira ayat berapa yang menyajikan tentang tema kita? Antara 36 sampai 42? Ayat yang bahas tema apa? Wattaba'tu millata abai 6 di halaman sebelah kiri. Berarti ayat berapa? Kita buka bersama-sama, nggih. Berarti dari yang kita baca tadi mundur. Nggih, ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ila akhir ayat. Intinya di situ. Karena didahului dengan kalimat inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Bapak-bapak dan Ibu rahmatullah, ketika Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara, kita sudah bahas kemarin ya, kasus yang sangat langka karena orang dimasukkan penjara itu justru karena dia menolak untuk berbuat jahat. Ya. Sebagian besar orang itu dimasukkan surga karena berbuat jahat. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena tadi saya salah ngomong ya? Enggak ya? Orang itu dimasukkan ke dalam penjara karena berbuat jahat mestinya. Tapi Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena menolak berbuat jahat. Nah. Maka kemudian tadi kan ada ayat nggih, inna naraka minal muhsinin. Tadi kita baca, nggih. Di surat Yusuf beberapa kali Nabi Yusuf disebut dengan muhsinin. Nah, di ayat 36 Bapak rahmatullah, inna naraka minal muhsinin itu sebutan yang kedua. Jadi Nabi Yusuf itu mewakili hamba-hamba Allah yang muhsinin.
Muhsinin itu berasal dari kata ihsan. Apa maknanya ihsan, Bapak Ibu? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Oke. Dalam hadis panjang kan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Gitu. Apa makna ihsan di dalam hadis itu, Bapak Ibu? An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam yakun tara, jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka pasti yakin bahwa Allah melihatmu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ihsan ini menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai di dalam penjara pun, dalam penjara itu begitu beliau masuk, beliau menjadi orang yang terkenal dan dikenal keihsanannya. Terkenal dan dikenal. Apa bedanya terkenal dan dikenal? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen jadi orang terkenal apa tidak? Pengen jadi orang terkenal apa tidak? Jadi orang terkenal itu enak apa tidak, Pak? Bu? Hah? Mau kasih contoh yang baik apa yang tidak baik? Terkenal tapi kemudian justru bikin ya jadi perantara, jadi sebab menuju kematian. Itu karena terkenalnya. Oke. Ini sebagian artis-artis ada yang kayak gitu. Terkenal, tidak mau dibuntuti oleh awak media, akhirnya melarikan diri, dikejar paparazzi, akhirnya kecelakaan. Diuber sama paparazzi. Tahu paparazzi ya? Paparazzi yang suka nyolong-nyolong motret itu. Karena saking terkenalnya. Bahkan orang-orang terkenal itu kadang-kadang mereka tidak bisa hidup sebebas kita yang tidak terkenal. Privasinya, kehidupan pribadinya biasanya diusik terus. Ya. Tapi ada juga sisi baik ketika menjadi orang yang terkenal. Ustadz Das'ad Latif salah satunya, beliau menceritakan dalam salah satu ceramahnya. Karena terkenal, boleh nanti dicari videonya. Karena terkenal, beliau itu ketika mau bikin SIM kan kenal sama Pak Kapolresnya. Langsung dipersilakan. Ini Ustadz saya. Prosesnya bagus itu. Ya, salah satunya begitu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, keluhuran akhlak Nabi Yusuf di dalam penjara ini membuat hampir seluruh penghuni penjara itu bersimpati kepada beliau. Sampai ini ceritanya begini. Kalau misalnya ada penghuni penjara yang sudah berakhir masa hukumannya, mereka nggak mau keluar dari penjara. Karena kalau keluar dari penjara berarti konsekuensinya berpisah dengan Nabi Yusuf. Ada nggak penjara yang kayak gitu sekarang? Maksudnya tokoh di dalam penjara gitu. Wallah alam bisa jadi ada, bisa jadi. Dan beberapa saat setelah beliau masuk penjara, diceritakan di ayat 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk ke dalam penjara itu dua orang pemuda. Dan pemuda ini, Bapak Ibu rahimakumullah, diceritakan di tafsir sama seperti penghuni penjara yang lain. Langsung simpati, langsung suka sekali kepada Nabi Yusuf, sampai mereka menyatakan dengan ungkapan, wallahi kami sungguh sangat menyukaimu. Wallahi kami sungguh sangat menyukaimu. Bapak rahimakumullah, menjadi orang yang dicintai itu menyenangkan apa tidak? Menjadi orang yang senantiasa diharapkan kehadirannya, senang apa tidak? Lihat jawaban Nabi Yusuf. Beliau menjawab begini, ini karena beliau dicintai oleh hampir seluruh penghuni penjara dan oleh kedua pemuda ini. Beliau menjawab begini, semoga Allah memberkati kalian berdua. Sesungguhnya
tidaklah seseorang mencintaiku melainkan akan mengakibatkan mudarat terhadap diriku. Siap dicintai? Kalau resikonya kayak gini, saya ulangi. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Sesungguhnya tidaklah seseorang mencintaiku melainkan akan mengakibatkan mudarat terhadap diriku. Bapak-bapak, ibu-ibu siap menjadi tokoh Nabi Yusuf? Kalau resikonya kayak gini, duh, jadi mikir. Ya. Bibiku, bibi. Berarti bibi itu kalau di situ diceritakan adiknya ibunya, saudara dari ibu. Kalau dalam bahasa Arab itu kan bibi dari bapak dengan bibi dari ibu namanya beda pun. Ya, tapi nang Indonesia wis kecelu kayak amah gitu. Amah pokoknya bibi muskang bapak muskang ibu. Padahal kalau dari ibu namanya kholah. Napa? Kholah. Pamannya namanya khol. Bibinya namanya kholah. Kalau dari bapak namanya ami. Bibinya namanya amah. Jadi beda. Kalau dari jalur ibu namanya apa? Khol dan kholah. Kalau dari jalur bapak ami dan ammah. Bapak rahimakumullah, Nabi Yusuf menceritakan dulu bibi saya itu mencintai saya. Dan kemudian saya ternyata justru cintanya itu membawa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saya. Nanti ini ceritanya saya penggal dulu nih Bapak Ibu. Karena cerita tentang bibi ini nanti ada pada cerita ketika Nabi Yusuf bersiasat supaya saudaranya itu tertinggal di Mesir. Caranya bagaimana? Kan jenengan sudah tahu alur cerita Nabi Yusuf gitu kan. Saya kan tinggal jelaskan detail-detailnya. Jadi Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karungnya siapa? Bunyamin, kan? Kemudian kan konangan. Wah, ternyata yang nyuri Bunyamin. Terus saudara-saudaranya Yusuf bilang begini, saudara-saudara Nabi Yusuf, kalau dia mencuri, sinten? Bunyamin, maka telah mencuri pula saudaranya. Ya, di situ di surat Yusuf nanti, tapi belum malah pas tadi ya. Oke, jadi kalau dia mencuri, siapa? Bunyamin, maka telah mencuri pula saudaranya. Nah, kisah pencurian yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf itu ketika dia bareng-bareng dengan bibinya. Jadi cerita ini saya penggal, saya sisakan, nanti boleh ditagih sama Bapak Ibu. Gimana kisahnya gitu ya. Yang kedua, ayahku sangat mencintaiku, maka aku memperoleh gangguan karenanya. Diganggu oleh siapa? Saudara-saudaranya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam sumur. Dan terakhir, sinten? Terakhir, istri Al-Aziz. Beliau menyebut begitu, istri Al-Aziz mencintai saya. Dan berakibat seperti ini, saya jadi di penjara, jadi disenangi wong terus menerus mendatangkan madorot. Itulah Nabi Yusuf. Jadi ya mandan kepriwe ya bapak-bapak ya ibu-ibu. Ternyata menjadi orang yang dicintai itu tidak selalu membawa efek yang menyenangkan. Kalau di kisah Nabi Yusuf justru membawa akibat yang tidak menyenangkan. Cintanya bibinya, cintanya ayahnya, dan cintanya istri Al-Aziz. Tapi nanti setelah keluar dari penjara, perkaranya menjadi berbeda. Bapak Ibu rahimakumullah, nama kedua orang itu, pemuda yang masuk penjara itu disebutkan di dalam tafsir. Yang pertama Nabwa. Nabwa itu posisinya sebagai Saqi al-Malik. Dia itu orang yang biasa menyediakan minuman untuk raja. Dan Mijlas. Ya nama-nama Mesir ya. Jadi enggak seperti nama Indonesia. Nabwa dan Mijlas. Nabwa itu kan kayak nama perempuan ya. Kayak nama perempuan.
Lah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kenapa mereka masuk penjara? Kenapa? Diceritakan di kisah itu bahwa ada sebagian golongan yang tidak suka dengan raja. Tidak suka dengan raja. Maka mereka bermaksud untuk melenyapkan raja. Melenyapkan raja. Maka zaman Khulafaur Rasyidin, Bapak Ibu. Zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman siapa dimulai adanya pengawalan untuk Khulafaur Rasyidin? Di zaman siapa? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Sayyidina Abu Bakar punya pengawal nggak? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Wah, ngoldisit, berarti ngajinya kudu tambahi. Ya, kalau Sayyidina Umar itu kan pernah mau dijumpai oleh utusan dari negeri tetangga gitu kan. Khalifah jenengan mana gitu kan. Si utusan ini kan mengira bahwa khalifahnya apa yang aneh seperti pejabat-pejabat negara hari ini kan. Ternyata yang didapati apa? Orang yang lagi tidur nggak pakai alas gitu ya. Itu khalifah saya gitu. Jadi nggak dikawal. Kenapa Sayyidina Umar begitu yakin beliau tidak dikawal kemana-mana? Apa yang membuat beliau sangat yakin? Karena hampir tidak ada orang yang didolimi oleh beliau. Jadi orang kalau tidak pernah berbuat dolim itu jarang berbuat dolim, maksudnya punya musuh nggak Bapak Ibu? Nggak punya. Jadi beliau nggak takut berada dimanapun dengan dikawal, gitu. Maksudnya dari gangguan manusia gitu ya. Iya. Maka musuh-musuh Islam itu peluang paling gampang untuk membunuh tokoh-tokoh Muslim kapan? Coba, Sayyidina Abu Bakar wafatnya ya. Sayyidina Umar dibunuh ketika apa? Sholat. Sayyidina Utsman lagi sholat. Kenapa pas sholat? Satu, nggak ada yang ngawal kan. Yang kedua, khusyuk. Loh iya, kita nggak cerita sekelas Sayyidina Utsman, sekelas Sayyidina Umar. Sahabat itu, Bapak Ibu, sahabat para sahabat. Itu kan yang 4 itu top lah ya, top-topnya para sahabat. Sahabat yang lain itu kalau sujud bisa ditaruh kopi gini Pak, ditaruh kopi di punggungnya nggak tumpah, itu gimana coba? Khusyuknya gimana? Kalau lagi ngaji burung nengklok di atas kepalanya itu nggak terbang, itu khusyuknya gimana? Oke. Jadi pada saat seperti itulah musuh-musuh Islam ya. Nah, kia kesempatan gitu. Makanya Sayyidina Umar dibunuh ketika sholat. Ya, gitu. Nah, Bapak rahimahumullah, ini orang-orang ini ketika mau membunuh raja itu, ini mikirnya gimana ya bunuh raja ya? Maka mereka menggunakan kesempatan, menggunakan celah lewat siapa? Lewat tukang memberi minum dan tukang masak. Mereka menghasut. Pokoknya kamu kalau mau lakukan perintah kita, nanti kamu dapat begini gitu ya. Nah, Bapak rahimahumullah, intel kerajaan ceritanya gitu ya. Kemudian menengarai, wah ini ada gerakan ini yang membahayakan raja. Maka kedua orang ini ditangkap kan. Kedua orang ini ditangkap. Yang satu orang yang biasa memberi minum kepada raja, yang kedua tukang masak. Dan kemudian mereka itu di satu pagi bercerita kepada Nabi Yusuf. Sebentar, kita mundur dulu. Makanya begini Bapak Ibu, sebaik apapun pemimpin, tetap ada yang tidak suka. Setuju? Imam Masjid Utsman bin Affan, sebagus apapun bacaannya, ana sing ora seneng, ana ora. Sing ora seneng siapa? Aja siapa. Iya. Jadi hasad itu Bapak Ibu, ada dalam setiap posisi. Makanya Bapak Ibu kalau mau milih hasad yang tepat ya, maksudnya cemburu itu kepada orang yang tepat. Saya kemarin diceritani ada
ada orang wafat. Jadi ceritanya kuliah subuh, ustadznya terlambat, ustadznya lupa Pak Bu, ustadznya lupa kalau pagi itu jadwalnya dia ngisi. Ini ceritanya lompat ya. Kenapa lupa? Ketika di bed, kok kulo napa kesupen. Dadosi kulo subuhan teng dalem. Jadi dia datang ke situ dalam posisi sudah subuhan. Nah, ketika nunggu itu, maka ada jamaah yang memimpin baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jamaah yang memimpin ini, Pak, jamaah yang memimpin ini tiba-tiba dia sakit kena serangan jantung, dibawa ke siaga medika, wafat. Jadi semua orang bersaksi, ini masya Allah husnul khotimah. Bahasa tadi, saya cemburu dengan orang itu. Saya cemburu dengan orang itu. Di akhir wafatnya dia memimpin jamaah membaca surat Al-Mulk. Tapi kira-kira semua orang senang apa enggak dengan orang itu? Tetap ada yang hasad kan? Tetap ada yang hasad. Dalam setiap momen, dalam setiap peristiwa pasti ada yang begitu, Pak. Pemimpin sebaik apapun, itu pasti ada yang hasad. Pasti ada yang hasad. Nih, coba. Tadi kita cerita tentang Umar bin Khattab. Kurang apa beliau? Okay. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kurang apa? Okay. Termasuk Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan mendapat julukan Khalifah kelima. Di samping 4 Khulafaur Rasyidin. Beliau mendapat julukan Khulafaur Rasyidin yang ke-5 dalam waktu 2 tahun. Pinten? 2 tahun saja beliau berhasil memimpin kaum muslimin sampai pada puncaknya tidak ada orang yang mau menerima zakat. Wong sugih kabeh 2 tahun. 5 tahun kesuwen, Pak. Apa maning 3 periode. Ternyata ada orang yang tidak suka dengan beliau. Siapa? Bibinya sendiri. Dikasih racun. Jadi wafatnya kenapa? Iya, ya Rasul saja. Rasulullah SAW, baginda Rasul. Itu kan salah satu penyebab wafatnya adalah penyebab wafatnya. Tahu nggak Bunda? Iya, diracun siapa? Wanita Yahudi. Salah satunya. Rasulullah mengatakan sendiri, ini efek dari racun yang dulu hampir saya. Jadi baru nyicipi tok gini. Berarti racunnya kayak apa coba? Insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi pelajaran buat kita. Sebaik apapun kita pasti ada orang yang hasad, pasti orang yang dengki. Begitu juga si raja yang di zaman Nabi Yusuf ini, ya wallahu alam. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang menghendaki bahwa dia harus dilenyapkan. Lewat siapa? Para pelayan ini. Karena mau eksekusi langsung nggak berani. Kelihatan kudetanya gitu ya. Nah, beberapa maka kemudian mereka bercerita kepada Nabi Yusuf. Apa ceritanya? Inni aroni aksiru khamra. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya bermimpi memeras khamr. Ini kalimatnya sesungguhnya dipotong, Bapak Ibu. Kalau memeras khamr itu, memeras anggur itu, maksudnya yang diinginkan apa? Yang diperas apanya? Yang diperas anggurnya. Kan khamra. Inni aroni aksiru khamra. Sesungguhnya aku bermimpi memeras khamr, bukan anggur kan? Iya. Maksudnya yang diperas adalah anggur yang menghasilkan khamr. Yang satunya bermimpi ahmilu fauqari ra'si khubzan. Aku mimpi membawa roti di atas kepalaku. Kemudian ta'kulut tayru min. Sebagiannya dimakan oleh burung. Coba Bapak Ibu, pernyataannya kedua penghuni penjara ini. Nabi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Kabarkan kepada kami tentang takwilnya. Inna naraka minal muhsinin. Mereka menyebut Nabi Yusuf sebagai muhsinin. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah dijadikan tempat curhat, bisa jadi indikasi bahwa jenengan termasuk
muhsinin dalam tanda kutip. Tapi yang ibu-ibu yang seneng nopo bunda. Ya ini majelis rasa-rasa bapak-bapak apa ibu. Ya, pokoknya kalau sumber berita itu karo Bu Fulanah deh. Pokoknya berita apa baik duwe. Ya. Biasanya di mana, Bu? Biasanya di mana kalau mau cari sumber berita terdekat yang punya warung. Atau tukang sayur, kan fokus sumber berita. Dari sini langsung melebar. Saya tidak bermaksud memberi tukang sayur ya. Ya karena begitu. Ya, saya kemarin ke Tanah Suci juga yang saya pamiti salah satu pedagang sayur di RT saya gitu, biar yang lain pada tahu beliau yang mengumumkan gitu ya. Okay. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nah, kalimatnya menarik kan? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'bidihi qabla ay ya'tiyakuma. Ayat 37-nya nggih. Tidaklah aku sampaikan kepada kalian berdua ta'amun turzaqanihi, makanan yang akan diberikan kepada kalian. Jadi ilmunya Nabi Yusuf itu bahkan meliputi beliau tahu. Ini bapak-bapak ibu sudah makan malam belum? Belum ya? Itu udah ngerti. Penghuni penjara nanti makan malamnya apa, itu udah ngerti. Keren nggak? Kalau jenengan bisa kayak gitu, kira-kira bisa menggolek duit apa orang gue? Tapi begini Bapak Ibu, Allah itu menjadikan panca indera kita terbatas itu juga dengan sebuah misi. Oke, pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, penciuman kita terbatas, indera perasa kita juga terbatas. Bapak Ibu bayangkan seandainya bisa mendengar semua suara, apakah bisa tidur? Jadi suara yang bisa kita dengar itu ada batasan, satuannya apa Ustaz Anang? Desibel ya. Ada suara yang saking rendah frekuensinya tidak bisa kita dengar, dan ada suara yang saking tinggi frekuensinya juga tidak bisa kita dengar. Contohnya apa? Ya yang gegeran kemarin itu, ada orang bisa cerita sama semut gitu. Semut itu kalau ngobrol, kira-kira kalau jenengan denger itu, jenengan bisa tidur nggak? Iya, semut, kecoa lagi ngobrol, jenengan dengar kira-kira bisa tidur nggak? Kira-kira apa yang diobrolin? Harga-harga naik. Ah? Saya kemarin di pondok itu kan bersih-bersih kolam gitu. Jadi kolam yang tadinya isinya cuma segini, saya kasih penuh airnya. Penuh, terus apa yang terjadi? Itu kan ada temboknya. Semut-semut yang ada di dalam itu Pak, karena airnya naik daripada keluar. Kira-kira apa yang diobrolin mereka tuh? Ya wong jangan nyong lagi urip ayam-ayam malah dileb. Kira-kira begitu nggih? Apa gimana? Apa mereka kemudian nah, kalau kita dengar pembicaraan mereka jadinya asik apa malah jadi rumit? Iya wong kita ngadepi masalah kita kadang-kadang sampai dicurhat-curhatkan kan, berarti kan wis kebak luber apa? Kebak luber kocak kacik kan gitu ya. Sudah muntah gitu kan. Apalagi ketika tahu masalah-masalah yang mestinya kita tidak usah tahu gitu. Jadi keterbatasan panca indera kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengarkan adzan dulu Bapak Ibu. Aku lu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu rahimahumullah, kenapa Nabi Yusuf membahas tentang makanan? Diceritakan di tafsir bahwa penjaranya itu berada di bawah tanah, sehingga mereka tidak tahu ini lagi siang, malam atau pagi. Jadi yang menjadi tanda apa? Yang menjadi tanda datangnya jatah makanan. Karena di bawah tanah kan nggak ada cahaya gitu ya. Jadi
Mereka itu nandani ini siang malam apa dengan apa? Datangnya makanan. Ini salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, yang ingin ditunjukkan oleh Nabi Yusuf kemudian apa? Kalimat berikutnya, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Masalah saya tahu makanan apa yang hendak dihidangkan kepada kalian itu adalah 'allamani Rabbi, ilmu yang diajarkan oleh Rabb saya. Jadi bukan sihir nih Bapak Ibu, bukan sihir. Termasuk nanti di tafsir juga diceritakan ternyata kedua pemuda ini tidak mimpi Bapak Ibu, tidak mimpi. Jadi kami jane nggak mimpi, kami cuma nguji jenengan saja. Nah ini kita kemudian jadi harus berhati-hati. Yang paling dusta di antara orang yang berdusta adalah orang yang mengatakan bahwa dia bermimpi padahal tidak bermimpi. Mimpi itu aneh enggak sih Bapak Ibu? Unik enggak sih mimpi itu? Coba, uniknya di mana? Kita tidur, kemudian ingatan kita mestinya hilang apa tidak? Salah satu yang dimaafkan ketika orang berbuat salah adalah ketika dia sedang tidur. Kenapa? Akalnya hilang, ingatannya hilang. Tapi kalau mimpi, kenapa Bapak dan Ibu ingat? Ingat gitu. Pak Supri bangunnya, kayak nopo Pak, ngimpi kok, padahal tidur. Ya kan? Mimpi kan begitu. Jadi dua orang ini ternyata nanti di ujung pembahasan itu mengatakan, jane kami itu tidak mimpi, kami cuma nguji jenengan saja. Tapi nanti ada resikonya kalau begitu, ada resikonya. Nah, Bapak Rahmatullah, coba berapa lama jeda waktu antara persiapan orang masak sampai diantar? Itu kira-kira berapa, Bunda? Masak sampai jadi matang itu berapa? Coba, kesempatan sesingkat itu digunakan oleh Nabi Yusuf untuk apa? Mendakwahi dua penghuni penjara ini. Itu. Jadi, makanya menyeru kebaikan dalam setiap kesempatan. Kita meniru Nabi Yusuf bagaimana beliau memanfaatkan kesempatan yang sangat sempit antara datangnya waktu makan sampai diantar ke penjara. Untuk apa? Menyeru kedua penghuni penjara ini supaya bertauhid. Karena beliau kemudian ketika mengatakan bahwa ini yang ngajari itu Rob saya, beliau itu menyampaikan dua syarat biar kayak saya, kan gitu. Yang pertama ada di ayat 37-nya, yang kedua ada ayat yang di ke-38. Yang pertama itu meninggalkan keyakinan yang kafir. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhiratihum kafir. Jadilah kamu orang beriman, meninggalkan keyakinan kafir. Yang kedua, wattaba'tu millata abai, mengikuti millah bapak-bapakku dulu yang apa? Yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Rahmatullah, di ayat yang terpanjang, surat apa, ayat berapa? Yang ayatnya satu halaman itu dong. Surat Al-Baqarah ayat 282. Nggih. Ada kalimat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Jadi caranya supaya biar kita pinter gimana Bapak Ibu? Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Jadi kalau ingin diajari langsung oleh Allah, caranya menjadi hamba yang bertakwa. Dan itu sudah dicapai oleh Nabi Yusuf. Iya kan? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sudah kita bahas. Disebut bolak-balik sebagai muhsinin. Maka beliau itu diberi oleh Allah ilmu
yang jarang-jarang diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Dan pada kesempatan yang sempit itu beliau menyeru kepada dua penghuni penjara ini, menunjukkan ini bukan sihir gitu. Ini semata-mata ilmu dari Rabb saya, ilmu dari Allah yang diyakini ketuhanannya oleh bapak-bapak saya juga pada kesempatan itu. Oke, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, Bapak Ibu. Oke, sebagai penutup saya sampaikan surat Fussilat ayat yang ke-33 tentang sebaik-baik perkataan. Di mana ayatnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan apa yang paling baik, Bapak Ibu? Perkataan apa yang baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Berarti perkataan siapa? Para dai. Ya, nanti ada yang menafsirkan ayat ini muadzin. Sinten? Muadzin. Siapa yang paling baik perkataannya daripada muadzin? Ngajakin orang untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke. Sebelum Ramadan masih ada kesempatan Pak Suci? Satu kali lagi ya. Kita selesaikan insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kami kembalikan kepada Ra'isul Majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.